Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumidai, saya moderator dari kelompok 2. Saya dan teman-teman akan menyampaikan materi tentang pendidikan pada masa COVID-19, yaitu 1. Pendidikan. Pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membanggakan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan dipulihkan tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. B. Cara penyebaran virus. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kita juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat yang ramai. Selanjutnya, 3. Pendidikan pada masa COVID-19. Merebaknya dan menyebarnya virus corona awal tahun 2020 membuat dunia dibuat berhenti sejenak dari riuh aktivitas hariannya. Virus COVID-19 ini sebagaimana telah ditetapkan oleh WHO atau World Health Organization, dinaikkan statusnya dari epidemi menjadi pandemi. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi ialah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Dengan adanya warning dari WHO tersebut, seluruh jajaran pemerintahan di belahan dunia diminta untuk meningkatkan kasus COVID-19 sebagaimana berencana non-alam yang mengharuskan proses aktivitas harus diberhentikan sementara guna memutus rantai penularannya. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa proses pembelajaran juga terkena imbasnya, secara rela maupun terpaksa. Proses pembelajaran harus menggunakan metode yang luar biasa dari biasanya. Metode pembelajaran pada masa COVID-19 yang pertama, Project Based Learning. Project Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. PBL menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari, belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata, bersifat interdisipliner, dan melibatkan siswa sebagai pelaku mulai dari merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan atau student center. Kedua, daring method. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Nah, metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang diterapkan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiga, luring method. Luring yang dimaksud pada model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku.
Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau zona hijau. Terutama dengan protokol ketat atau new normal, dalam bentuk metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model yang akan menghindari kerumunan. Keempat, home visit method. Seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan pada homeschool. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Yang kelima, integrate curriculum. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dengan mengerjakan proyek, guru lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan guru pada mata pelajaran lainnya. Integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrated curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Dan terakhir, blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video konferensi. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Baik, sekian materi pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jikalau ada salah kata tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati kita semua, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.